Teman-teman pemuda yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Kita bersyukur karena kasih-Nya, Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak-Nya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Teman-teman pemuda yang terkasih, Bapa yang mengasihi kita adalah Bapa yang menerima kita apa adanya, yang mengasihi kita sekalipun kita berulang kali menyakitinya. Tangannya selalu terbuka bagi kita yang berdosa, seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, yang terus memberi kesempatan meskipun berulang kali terluka. Bapa yang mengasihi kita juga adalah Bapa yang Maha Tahu. Ia mengetahui setiap hal yang ada di dalam pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Karena itu, marilah kita datang kepada-Nya, mengakui segala salah dan dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Bapa. Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui perbuatan kami. Manakala kami duduk atau berdiri, berjalan atau berbaring, bahkan sebelum lidah kami berkata-kata, Engkau telah mengetahuinya. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tidak ada satu perbuatan kami yang luput dari penglihatan-Mu. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kami yang luput dari telinga-Mu. Ya Bapa, di dalam kerendahan hati, kami meminta ampun kepadamu. Ampunilah kami.
Dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Mari pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selalu memampukan kami untuk belajar menjadi lebih baik lagi sebagai pelaku-pelaku firman. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini akan memampukan, menguatkan, dan menghidupi kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami dapat berbagi kepada orang lain. Dan kami juga belajar bagaimana cinta kasih-Mu yang begitu deras, cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa. Di dalam Prapaskah ini kami mengingat akan setiap kasih-Mu kepada manusia, terkhususnya kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu, pakai kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 15 ayat pertama sampai dengan yang 3, lalu dilanjutkan ayat 11 sampai dengan yang 32. Demikian firman Tuhan. Para pungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah itu, dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernah atau tidak pada saat kita sedang mungkin bersosialisasi dan yang lainnya, lalu kita pernah mendengar atau mungkin juga kita pernah mengucapkan ini, bahwa kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita seringkali bilang, udahlah, diemin aja, biar Tuhan yang balas. Wah, kesannya memang kita akhirnya sangat mulia ya, kayaknya wah baik, wah kamu nggak mau membalas. Tetapi di satu sisi ada juga dendam, biar Tuhan yang balas. Bayangkan, kita nggak boleh berbuat dosa, tetapi biar Tuhanlah yang berbuat dosa, yang menghukum dia dan yang lainnya. Berarti kita tidak secara penuh utuh mengampuni, memberikan sebuah pengampunan. Masalah nanti orang itu mendapatkan konsekuensi dan sebagainya, bukan menjadi hak kita. Dan juga tidak perlu kita mengucapkan kata biar Tuhan yang balas. Bagian Tuhan yang balas, bagian Tuhan yang balas. Nah, pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah His Loving Embrace. Bagaimana kasihnya begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, ini sangat menarik. Pada saat kalau kita baca ada 3 perumpamaan sih ya. 3 perumpamaan di dalam Lukas 15 ini. Tapi karena yang pertama itu tidak dibaca, saya mau coba kita renungkan tentang perumpamaan domba yang hilang ini juga. Ya, sebelum kita masuk nanti ke bagian anak yang hilang. Nah, kalau kita bicara tentang 2 perumpamaan ini, domba yang hilang, itu sangat menarik. Nah, kita akan fokus tentang hal ini. Nah, nanti kalian pas saat ini juga bisa mungkin membaca, mungkin juga sudah tahu tentang domba yang hilang. Tetapi baca
detil demi detil. Di dalam Lukas ini, khusus perumpamaan domba yang hilang versi Lukas. Pada saat domba itu hilang, nah jadi bayangkan, Yesus menceritakan ada domba yang hilang, 99 domba ditinggalkan di padang gurun. Ingat, bukan padang rumput, padang gurun. Di padang gurun, lalu gembala itu pergi mencari sang domba. Dombanya ketemu kan ya? Dombanya ketemu. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala itu? Coba bayangkan. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh gembala itu. Jangan salah dibayangin, baca aja, dibaca Alkitab gitu ya. Lalu gembala itu pulang ke rumahnya, lalu mengadakan pesta. Nah pertanyaannya adalah, 99 dombanya dikemanain? Ditinggalkan kan? Ditinggalkan di padang gurun. Bukan padang rumput loh, padang gurun. Jadi kalau kita bicarakan tentang padang gurun, kalau dalam versinya orang Israel itu adalah tempat di mana begitu banyak cobaan, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan. Dan 99 domba ini ditinggalkan begitu saja sebagai dari seorang gembala meninggalkan 99 domba itu. Mungkin kita katakan, wah ini gimana sih? Malah milih satu yang 99 dihilangkan, ditinggalkan. Atau mungkin kita pikir, oh mungkin gembala itu ada yang lain. Oke, jadi kira-kira begini. Pada saat orang Farisi itu marah kepada Yesus, dia malah datang untuk pemungut cukai ini, dia datang untuk orang yang terdiskriminasi ini, dia datang untuk orang-orang yang kafir ini, dia orang-orang, wah banyak hal. Orang Farisi itu adalah 99 domba itu. Nah, pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang Farisi kenapa digambarkan sebagai domba, yang 99 domba ini, harusnya mereka sudah tahu. Mereka itu bersama-sama 99 domba itu. Ada para gembala lainnya yang juga menjaga 99 domba itu. Dan sifat domba adalah saling mendekat satu dengan yang lain. Beda dengan kambing. Mendekat satu dengan yang lain. Saling berkerumun. Saling menguatkan satu dengan hal yang lain. Seharusnya mereka nggak usah khawatir di padang gurun dan sebagainya, sudah ada yang menjaga dan yang lainnya. Tetapi mereka masih iri. Kok kamu malah nyari yang satu hilang itu, udah gitu kami ditinggalkan lagi. Yesus sedang mengatakan bahwa lihat, seorang gembala itu rela untuk mencari yang satu yang hilang ini. Kenapa? Karena dia tahu 99 domba ini tahu bahwa mereka it's okay. Tidak problem, tidak masalah kalau ditinggalkan sekalipun. Karena ada sebuah kepercayaan, trust, bahwa mereka oke, nggak apa-apa. Tapi yang satu ini nggak tahu, nggak ada temennya, nggak ada siapa-siapa, sehingga dia pasti khawatir. Kita harus tolong dia. Jadi pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, 99 domba ini sangat penting. Gitu ya. Kalau ditanya siapa yang hilang jadinya? Satu domba itu atau 99 domba ini? Kalau 99 domba itu malah bersuka cita, kita akan katakan dia tidak hilang. Tetapi 99 domba itu yang diidentikan dengan Farisi jadinya adalah orang yang bersungut-sungut. Kamu sudah enak, kamu sudah dekat kepada Tuhan, tapi kamu masih bersungut-sungut untuk orang yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, lalu Tuhan ingin merangkul dia untuk kembali bersuka cita bersama dia, kamu bersungut-sungut. Oleh karena itu kita masuk ke bagian yang kedua. Ya. Bahasan ini sangat menarik. Jadi rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahasan ini sangat menarik. Jadi pada saat kalau kita bicara tentang anak yang hilang. Nah, ini sangat menarik nih. Anak yang hilang ini sangat menarik. Nih, sangat menarik ya. Sangat menarik. Kenapa? Karena coba bayangkan kalau kita jadi seorang bapak. Seorang bapak lalu datang anak yang meminta bagian. Pak, warisan. Mungkin kita akan marah, benci, dan sebagainya. Mungkin kita bisa katakan bahwa anak ini kurang ajar nih. Kok bapaknya masih hidup kok malah diminta warisan? Oke, kita baca dengan seksama dari anak yang hilang ini. Apakah konteks, apakah latar belakang itu penuh dengan ketegangan pada saat kita baca dari anak yang hilang ini? No. Pada saat anak itu meminta bagian dari harta warisannya, kita bisa lihat beberapa hari kemudian, kalau seandainya itu ada ketegangan, ada kemarahan, ada dendam, ada hal yang tidak suka, mungkin pada saat itu juga sang anak akan pergi. Tetapi dia cuma katakan beberapa hari kemudian pergilah ia.
Jadi beberapa hari kemudian itu ya mungkin bisa lama gitu ya. Jadi beberapa hari kemudian dia sudah bisa melewati, ya berarti dalam keadaan itu, keadaan rumahnya, keadaan keluarganya pada saat itu tenang. Hubungan dia dengan ayahnya juga baik. Dan yang sangat menarik adalah pada saat ayahnya memberikan. Loh, kesannya bagaimana? Kenapa memberikan? Ada sebuah kepercayaan. Ada sebuah gift, anugerah. Bahwa aku percaya bahwa kamu bisa melakukan itu. Jadi ada sebuah pemberian yang diberikan supaya apa? Supaya anak itu bisa keluar lalu menghadapi tantangan, dan harapannya adalah dari warisan itu, dari anugerah itu, anak yang bungsu itu mengembangkannya jadi lebih baik. Dia bisa mengelola kekayaannya. Ini sangat menarik loh. Kalau kita lihat anak bungsu ini adalah anak yang berani untuk keluar. Berani untuk keluar dari zona nyamannya, zona nyaman dari keluarga ayahnya gitu ya. Dia berani untuk menghadapi tantangan, untuk keluar pergi ke negeri yang jauh. Tapi namun sangat disayangkan ternyata pada saat dia diberikan harta warisannya, dia menyalahgunakan. Dia menyalahgunakan kepercayaan dari sang bapak itu dengan hidup berfoya-foya, atau kalau zaman sekarang flexing. Nih jam 7 miliar. Nih, waduh kecil bos, murah. Pamer Lamborghini dan sebagainya. Betapa banyak orang yang flexing ya. Berapa banyak orang yang punya jet pribadi dan yang lainnya ternyata cuma pinjaman. Nah, ini banyak. Banyak hal orang-orang yang flexing yang ingin mencari bahwa status sosialnya tinggi. Anak muda itu juga seperti itu. Pada saat dia berfoya-foya, banyak kekayaan, pasti banyak teman yang datang. Wah, ini enak nih. Om, bagi duit dong, om, dan sebagainya. Nah, anak muda ini, pada saat dia berfoya-foya, yang flexing tadi, lalu akhirnya dia jatuh pada saat terjadi bencana alam. Dia jatuh, dia terpuruk begitu dalam. Tapi kita bersyukur. Kita bisa lihat bagaimana anak muda ini juga tidak patah arang pada saat dia jatuh, dia terpuruk, tetapi dia masih berusaha untuk bekerja. Walaupun sebagai penjaga babi. Dan itu rendah martabatnya. Nah, pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus pada saat dalam keadaan itu dia sadar. Aduh, bayangkan seandainya pelayan-pelayan bapakku itu berlimpah-limpah makanannya, sedangkan aku makan ini. Dan dia sadar akhirnya dia mau kembali. Nah, kembali ini bukan untuk cari yang baik lagi, enggak. Dia sudah kehilangan warisannya. Dia datang, aku sudah kehilangan warisan, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku datang sebagai upahan sang bapak. Udahlah, biarkan aku jadi upahan sang bapak, atau dengan kata lain jadi budak. Pada saat dia mau kembali, dia siap menerima konsekuensi. Dia tahu dia berubah. Sehingga kalau orang yang berbuat salah lalu bertobat, dia juga harus siap menerima konsekuensi. Nah, pada saat dia bertobat itu, bagaimana respon sang bapak? Pada saat sang anak bungsu itu datang, bapak itu lari. Lari pada saat itu hanya dilakukan oleh budak. Bahkan sang bapak itu tidak mengenakan alas kaki, dan itu juga melambangkan budak. Jadi bayangkan, sang bapak yang begitu mulia, yang bapak itu begitu luar biasa, dia mau lari menemui sang bungsu yang telah melakukan kesalahan-kesalahan. Akhirnya dia merangkulnya dengan erat. Bahkan dia memberikan pakaian, dia memberikan alas kaki, dia memberikan pesta yang meriah untuk si anak hilang ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari si anak bungsu ini. Yang positifnya adalah dia berani menerima tantangan, dia luar biasa, dia tidak mudah menyerah, dan hal-hal lainnya dia mau bertobat, dia kembali datang, dia siap menerima konsekuensi. Ada juga banyak hal yang bisa kita pelajari dari segi negatifnya. Tidak menggunakan harta kita untuk membuat orang lain terpukau. Bukan itu fungsinya. Si anak muda ini menyalahgunakan kepercayaan dari sang bapak. Tapi respon bapak begitu luar biasa. Kasihnya, his love, his embrace begitu luar biasa untuk sang bungsu, sang anak yang bungsu. Lalu kita kembali. Pada saat terjadi pesta, lalu si anak sulung nih.
Nah, biasanya orang-orang tuh berpikir bahwa yang hilang itu si anak yang bungsu. Tapi ternyata enggak. Anak sulung itu pulang nih. Ya, saya praktekkan begini. Kira-kira dia pulang dari pekerjaan capek. Tiba-tiba ada pesta. Dia panggil pelayannya, ini ada apa? Oh, si bungsu pulang, tuan. Bapak memberikan pesta. Marah dia, apa nih? Nggak bener nih, nggak asik banget sih. Dia nggak mau masuk, saya nggak mau masuk. Tapi sang bapak itu keluar. Sang bapak itu keluar, lalu dia katakan, kenapa anakku? Bapak, aku ini taat kepadamu. Aku ini memberikan apapun kepadamu. Aku tidak seperti dia. Tapi apakah engkau pernah memberikan aku pesta semeriah ini? No. Atau mungkin nanti jangan dia ngomong begini, no, it's my dreams. Not him, my dreams. Nah, pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat sang bapak itu akhirnya berkata begini, kenapa kamu marah? Respon sang bapak luar biasa. Cinta kasihnya kepada sang sulung itu juga luar biasa. Sang sulung yang juga ternyata anak yang hilang. Padahal dia hidup bersama sang bapak, tetapi dia tidak menghidupi dirinya dengan sang bapak. Karena yang dia lakukan hubungannya bukan antara bapak dan anak, tapi lebih kepada hamba dan tuan. Lebih kepada ketaatan. Ketaatan karena ingin dipuji. Ketaatan karena ingin diperlakukan spesial. Bukankah ini juga mirip dengan orang Farisi? Sang bapak yang luar biasa itu berkata, anakku, si bungsu itu sudah dapat bagiannya, harta warisannya. Sedangkan kamu, apa yang aku punya, kamu punya kok. Kalaupun intinya begini, kalau seandainya sang bapak itu akhirnya meninggal dunia, harta warisannya ke siapa? Ke si sulung. Kenapa kamu iri? Kira-kira ngomongnya begitu, kenapa kamu iri? Nggak usah takut. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, bukankah itu jauh lebih baik? Bukankah engkau telah bersama-sama dengan aku merasakan cinta kasihku? Nah, pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sang sulung ini akhirnya menjadi anak yang terhilang juga. Tadinya dia hidup bersama-sama dengan Bapa, tapi dia tidak suka. Ada orang yang selamat akhirnya. Dia tidak suka adiknya yang melakukan kejahatan yang tidak benar, tapi malah disambut dengan meriah. Sang bapak menginginkan, bukan kamu harusnya lebih bahagia, bersuka cita. Adik kamu yang terhilang ini akhirnya datang mengakui kesalahannya, bertobat. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Kita harus merangkulnya, memberikan cinta kasihnya, pengampunan. Karena dia sudah mendapatkan kesalahan. Dia mendapatkan konsekuensi dari kesalahannya. Dia sudah dihukum, masa kita harus hukum lagi sih? Saya pernah bilang begini. Jadi kalau ada orang yang hamil di luar nikah contohnya, datang ke gereja, mungkin banyak ketakutan dan sebagainya. Saya selalu bilang begini. Kamu hamil di luar nikah, ya sudah. Kamu sudah menerima hukuman. Kamu harus siap untuk merawat anak itu. Kamu mendapatkan konsekuensi. Mungkin kamu harus siap. Bahwa dicibir orang, diomongin tetangga, dijulitin dan sebagainya. Itu konsekuensi yang logis. Tapi, life goes on. Jalan hidup. Mengapa? Walaupun ada hukuman, mungkin ada cibiran dan sebagainya. Tapi cinta kasih Tuhan, itu jauh lebih luar biasa. Pengampunan Tuhan, jauh lebih luar biasa dibandingkan hukumannya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita itu bisa bungsu atau sulung. Benar, kita bisa bungsu atau sulung. Kita bisa menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Kita merasa kita lebih unggul, apalagi di darah muda pada saat ini. Merasa bahwa saya hebat, saya berkuasa, saya bisa melakukan apapun. Makanya kalau orang yang naik mobil lalu pakai lampu yang wing 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 wing, wah merasa jagoan. Bisa karena seperti itu. Sama. Karena janjian kita seperti si bungsu, merasa tidak memerlukan Tuhan.
Sampai akhirnya, padahal si bungsu itu sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Sama seperti kita, mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan keselamatan itu dengan berlaku tidak sesuai, hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Atau kedua, kita seperti si sulung. Kita jadi hakim. Kita menjadikan gereja bukan saksi bagi sama, tetapi hakim, judging. Kita menghakimi orang lain. Kalau ada orang lain yang mungkin kita tahu, itu di MBA itu wah gibah gitu ya. Pak, saya nggak gibah Pak, tetapi melakukan metode kualitatif dengan forum group discussion. Sama aja gibah maksudnya kan, atau gosip. Tapi kita seringkali jangan menjadi si sulung. Kita tidak suka ada orang yang tadinya jauh dari Tuhan kembali. Kita tidak siap menerima dalam segala keadaan dia. Bukankah kita itu harus yang kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merangkul kembali orang-orang yang terhilang ini. Oleh karena itu, pilihan. Apakah kita adalah si bungsu, si sulung, atau jangan-jangan kita tidak boleh kedua-duanya. Mungkin ada anak si tengah kali ya. Marilah, jangan jadi seperti si bungsu, jangan juga jadi seperti si sulung, tetapi ilhamilah bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu deras melalui perumpamaan ini. Maknailah dan berikanlah cinta di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu,
bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati anugerah belas kasihan-Mu, anugerah kehidupan, anugerah keselamatan yang sampai saat ini kami nikmati Bapa. Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan pada hari ini mengucap syukur untuk keadaan dunia yang semakin hari semakin baik. Walaupun pandemi masih melanda, tapi keadaan yang semakin membaik membuat kami semakin hari semakin mengucap syukur kepadamu Tuhan. Keadaan perekonomian yang semakin membaik, keadaan dunia, orang-orang yang semakin dapat menerima pandemi ini sehingga kami boleh senantiasa hidup berdampingan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau yang sanggup untuk menjaga dan memberikan kesehatan kepada setiap kami senantiasa sepanjang hari-hari kami Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus pimpin dan sertai gereja kami ini sehingga gereja GKI Perumahan Citra 1 boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang ada Bapa.
Kami boleh senantiasa menjadi umat pemuda yang menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, menyerahkan untuk Pendeta Gloria Tesalonika, Pendeta Naya, dan juga Pendeta Elizabeth di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan. Engkau yang boleh memberkati, memimpin mereka di dalam apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupannya, Tuhan. Engkau yang boleh pimpin dan sertai sehingga mereka boleh terus melayani, memiliki kerinduan untuk terus menjadi gembala yang baik bagi setiap jemaat yang ada, Bapa. Kami juga mau berdoa, Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat di GKI Perumahan Citra 1, kiranya Engkau yang boleh pimpin sertai, Tuhan, di tengah-tengah segala masalah kehidupan yang ada. Engkau yang boleh pimpin sertai, Engkau yang boleh menguatkan setiap orang-orang yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Engkau yang juga boleh memimpin dan menyertai, Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang memiliki masalah. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap masalah yang ada, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai, Tuhan. Engkau juga yang boleh pimpin dan sertai untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memimpin bangsa dan negara kami ini, Bapa. Engkau yang memakai untuk setiap presiden dan wakil-wakilnya, juga para menteri-menterinya, sehingga boleh mengambil keputusan untuk menjadikan bangsa dan negara kami ini semakin hari semakin baik. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan rasa syukur, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 57 ayat 10 sampai 11 berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Syukur padamu nan burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang terus-menerus menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami melalui pemenuhan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Untuk itu, kami mau mengumpulkan persembahan kami yang adalah buah dari berkat-Mu, yang terus berlimpah melalui pekerjaan dan segala usaha yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Perkenankanlah persembahan ini sehingga dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun Bapa di sorga selalu membuka tangannya. Membuka tangannya bagi kita yang berdosa. Di dalam Dia selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan untuk dipulihkan dan memulihkan. Tak dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah.
bersamamu. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah kadu yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia, berkarya di dalam sentuhan teman. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memenuhimu dengan kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menjagamu di tiap musim kehidupan. Dan kiranya Roh Kudus menolongmu menghasilkan buah-buah pertobatan. Hosiana. Amin. Oh